Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Sobat Pasopati dimanapun Anda berada, di rumah maupun di kediaman dan juga dimanapun Anda tentunya. Kembali lagi untuk sore hari ini bersama dengan saya Fandi, kita akan membahas seputar tentang tahapan pemilu 2024 yang mana ini juga sudah berlangsung untuk 14 Juni 2022 lalu, dan untuk saat ini untuk tahapannya ini sudah memasuki pada bagian pemutahiran data pemilih atau mutarlik dan juga verifikasi peserta pemilu. Jika kita menengok pada jadwal pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih berlangsung, ini sudah mulai tanggal 14 Oktober kemarin sampai dengan 21 Juni mendatang ya. Sedangkan untuk verifikasi peserta pemilu ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juli sampai dengan 13 Desember 2022. Nah, selengkapnya kita akan kupas terutama bersama dengan para narasumber kami yang tentunya juga sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Ketua Komisioner KPU Bondowoso, Bapak Junaidi. Selamat siang, Bapak. Selamat sore, Mas Fandi. Saya sukanya siang, Pak. Biar tetap semangat. Kalau sore kesannya juga sudah mulai redup gitu, Pak. Jadi kita biar semangat ya, Pak. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya narasumber kedua ini Ibu Sunfi Fahlawati, selaku Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Selamat sore, Ibu. Sore, Mas Fandi. Baik ya. Dan tentunya Sobat Pasopati yang ada di rumah dan juga dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini kita akan sedikit mengupas tentang di awal mutarlih ini, Ibu dan juga Bapak. Mungkin teman-teman di rumah masih bingung seputar tentang mutarlih ini yang seperti apa. Kita akan sedikit mengulas saja. Monggo silakan. Mutarlih ini apa sih sebenarnya, Bapak dan juga Ibu? Monggo silakan, ini mungkin Pak Ketua ingin menjawab ataupun nanti Ibu Vivi. Monggo silakan. Saya aturkan untuk Pak Ketua terlebih dahulu. Ya, mungkin kalau mutarlih ranahnya Pak Ketua, nanti kalau saya mungkin lebih ke rekrutmen ad hoc ya. Baik. Monggo silakan Pak Ya, Ketua. terima kasih Mas Fandi, rekan-rekan Pasopati, serta pemirsa Pasopati. Tentang berbicara tentang mutarlih ini, pemutahiran data pemilih. Yang awal kita seharusnya kalau berbicara tentang ideal, hari ini berbicara tentang mutarlih sudah dilakukan, itu idealnya sudah dilakukan oleh beberapa satker terutama di KPU Bondowoso. Nah, untuk kegiatan mutarlih ini kita sudah melakukan kegiatan mutarlih, dibuktikan dengan beberapa rakor, kita rapat koordinasi dengan internal dan eksternal selama 3 bulan, kecuali yang pada bulan Oktober ya. Karena pada bulan Oktober kita sudah menerima DAK, jadi data agregat kependudukan, yang itu dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, data agregat Kementerian Dalam Negeri itu kita terima, kita mutakhirkan, karena berbicara tentang kependudukan ini luas dan lebar. Jadi sama halnya dengan dinas kependudukan, terutama yang di Kabupaten Bondowoso itu yang sifatnya pasif ya. Jadi berbicara tentang pasif, contohnya hari ini berbicara tentang kematian. Ketika ahli waris tidak mengumumkan ataupun tidak melaporkan kepada Dispenduk Capil bahwa si A itu meninggal dunia, masih karena itu masih tercatat di dalam data DAK, contohnya daftar agregat kependudukan, bahwa itu tidak meninggal dunia. Tetapi ketika ahli waris melaporkan dan DAK itu ke kependudukan bahwa yang bersangkutan si A contohnya itu meninggal dunia, maka akan di list atau didelete dari data kependudukan bahwa yang bersangkutan itu meninggal dunia, dibuktikan dengan akta kematian. Nah, kenapa saya katakan bahwa ini pasif? Nah, untuk itu kita sudah banyak melakukan komunikasi dengan pihak Dispenduk, juga dengan beberapa stakeholder
stakeholder di Kabupaten Bondowoso, bagaimana kita mengupayakan yang terkait dengan data kependudukan ini valid. Validnya itu contoh di angka turun kita mutakhirkan. Seumpama ada beberapa pendataan yang memang itu meninggal dunia, penduduk yang pemula genap tanggal 14 Februari tahun 2024, dia itu sudah masuk di dalam pemilih. Nah, ini yang kita lakukan pemutakhiran, dan sampai hari ini kita masih melakukan proses pemutakhiran sebelum nantinya akan dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau kita singkat PPDP. Tetapi sebelumnya itu kita ada yang namanya tahapan ad hoc, jadi pembentukan tenaga ad hoc sebelumnya, yaitu PPK dan PPS. Mungkin itu Mas Fandi. Baik, untuk Sobat Pasopati yang ada di rumah, itu sekilas tentang mutarlih begitu ya. Nah, kalau semuanya kita melihat ini Pak Ketua, bahwasanya untuk rentang waktu yang ternyata dibutuhkan untuk pemutakhiran di sini ini sangat panjang sekali begitu ya Pak ya. Dimulai dari 14 Oktober sampai dengan Juni, kalau kita bisa menghitung ini bisa setengah tahun gitu kan. Dari rentang waktu ini apa saja yang menjadi ibarat kata kerjaan teman-teman dari KPU sendiri, selain tadi juga proses untuk checking ke Disduk Capil dan lain sebagainya. Sejauh ini sudah sampai mana Pak? Mengingat ini kan rentang waktunya sangat panjang sekali gitu. Iya. Ini sudah sampai mana ini Pak? Kira-kira. Kemarin memang kalau yang ke Disduk Capil itu kita ada komunikasi memang lebih awal. Baik. Jadi ada daftar pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan 1 bulan 1 kali yang internal, yang 3 bulan 1 kali itu setelah eksternal kita mengundang di Disduk Capil. Dan minggu kemarin kita melaksanakan beberapa kegiatan. Kegiatan itu pertama kita mendatangi lapas. Lapas kita komunikasi dengan Kalapas. Ada berapa di lapas itu penghuni lapas yang nantinya pada tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan mencoblos. Karena nantinya sketsa kita, desain kita ada yang namanya TPS darurat. TPS darurat itu ada yang di lapas, ada yang di rumah sakit, antara lain. Termasuk kita mendatangi dengan panti jompo, panti weda yang ada di Kelurahan Lindungan. Kita kemarin itu sudah mendapatkan data, ada beberapa orang, 94 orang. Nah, itu 94 orang. Antara lain yang berdomisili di panti jompo tersebut. Karena berbicara tentang hak pilih, warga negara itu mempunyai hak pilih dan itu dilindungi oleh undang-undang dan hak konstitusional gitu. Jadi kami mendata tersebut antisipasi yang terkait dengan beberapa hal, contohnya pendataan itu kurang atau tidak didata, antisipasinya ke sana. Sehingga nanti beberapa item yang saya sebutkan tadi, lapas termasuk dengan panti jompo itu sudah kita lakukan. Nah, nantinya PPK ataupun PPS, nantinya bagaimana kita seket atau desain TPS, tempat pemungutan suara itu agar tidak jauh dari panti jompo. Sekitar di daerah sana ada 96, seumpama TPS itu ada 500 orang, maksimal 500 orang, kita bagaimana sket tidak lebih dari 500 orang itu kita kita tempatkan di sana untuk memilih para panti jompo ini, termasuk dengan yang lapas. Baik ya, itu juga seputar tentang pemilihan ataupun sesuai dengan tempat masing-masing nanti untuk TPS gitu kan ya Pak ya. Itu untuk pemilihan. Baik. Sedangkan di sini Pak, ini kan masyarakat Bondowoso sangat luas dan banyak sekali gitu kan, dan terbagi dengan beberapa wilayah-wilayah tertentu gitu. Apalagi juga masih ada daerah panti jompo, warga binaan juga ada, masyarakat luas juga ada. Mungkin nih Pak, ada masyarakat luas yang mungkin juga ingin membantu turut serta dalam proses pemutakhiran di sini. Teman-teman yang ada di rumah maupun pemirsa yang ada di rumah gitu. Ini bagaimana ini Pak sebagai masyarakat Bondowoso yang mungkin juga sadar diri gitu. Ada nih mungkin salah satu penduduk
yang mungkin masih belum terdaftar, ini laporannya kemana nantinya? Kalau laporannya tetap di KPU, selama itu masih badan ad hoc, PPK, PPS itu masih belum terbentuk, langsung ke KPU saja. Bisa kita tidak lanjuti, dan jangan lupa kalaupun yang sudah terdaftar ataupun yang belum terdaftar, kita ada beberapa aplikasi. Contohnya aplikasi itu untuk aplikasi Lindungi Hak Pilih. Jadi yang terkait dengan itu bisa mengecek NIK-nya, dia terdaftar di TPS mana, dia itu sebagai anggota di TPS mana, terdaftar atau tidak, itu terdaftar di mana, di TPS mana. Jadi seperti halnya saya terdaftar di TPS ini, di kelurahan ini, seperti itu, gitu Mas Bandi. Kalaupun itu ada relawan, contohnya relawan dari teman-teman yang ingin melaporkan yang terkait dengan pendataan pemilih, bahwa ada pemilih yang belum tercover di dalam daftar pemilih tetap, monggo kami terima kasih banyak sebelumnya bagi relawan untuk mengirimkan data-data tersebut, akan kita tidak lanjuti. Nah, sebelum nanti tenaga ad hoc kami perintahkan, kami instruksikan untuk melakukan pendataan, dan kami ucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada teman-teman mungkin relawan di tingkat basis, di tingkat desa ataupun kecamatan yang beberapa mengupdate yang tentang data-data pemilih untuk memutakhirkan bahwa data pemilih ini benar-benar valid, begitu. Baik, itu dia sedikit. Nah, lagi nih Pak ya, saya juga ingin bertanya, mungkin saya juga mewakili pemirsa yang ada di rumah ataupun anak-anak muda begitu ya kan ya, yang mungkin usianya juga sesaat lagi dia akan menuju 17 tahun, otomatis dia itu akan memilih dan akan menjadi pemilih tetap begitu nih Pak Ketua. Nah, berbicara tentang hal itu, sebelumnya kita ingin bertanya di sini. Ini untuk jumlah pemilih sampai saat ini sudah berapa kira-kira ini Pak? Kira-kira gitu. Update terakhir ada 589.000 sekian ya. Saya jumlahnya hampir lupa, 589. Jadi mungkin saya bantu nanti. Iya. 589.000 mungkin Mbak Vivi. Kurang lebihnya itu ya, kurang lebihnya begitu. Dan juga jika nanti melihat ini kan ada anak-anak ataupun siswa kelas 11 yang nanti akan umurnya 17 tahun ini Pak. Ini nanti mungkin mereka bingung mereka akan kemana cara mendaftarkan dirinya, menyampaikannya kemana. Nah ini nih Pak yang mungkin perlu pencerahan juga bagi anak-anak ataupun teman-teman yang ada di rumah gitu. Ini kemana nih Pak larinya gitu. Jadi apa yang saya sampaikan, pertama kalaupun kita menggunakan relawan, sebelumnya kita menggunakan relawan. Relawan ini kan tidak dibayar ya memang ya. Jadi teman-teman ada beberapa relawan yang partisipasi kepada terhadap pemilu ini luar biasa. Jadi melaporkan tentang kematian, melaporkan tentang ada beberapa pemilih pemula. Nah, kalaupun teman-teman ada yang melaporkan, relawan juga melaporkan, pertama tindakannya apabila teman-teman melaporkan yang terkait dengan pemutakhiran data pemilih yang sudah berumur 17 tahun. Nah, ini bisa langsung ke kantor KPU. Ini relawan ya. Dan yang kedua, kita punya tenaga ad hoc nantinya. Tenaga ad hoc itu PPDP itu, petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, tapi setelah PPK dan PPS itu terbentuk, ini yang akan bergerilya. Bergerilya itu kepada melakukan pencocokan dan penelitian atau sensus ya kepada door to door kepada masyarakat, bahwa anaknya itu yang umur 11 tahun kelas 11. Nah, pada tanggal 14 Januari itu 14 Februari tahun 2024 sudah masuk di umur 17 tahun. Nah, kita kategorikan, kita masukkan dalam daftar pemilih selanjutnya yang akan endingnya daftar pemilih tetap. Begitu mungkin Mas Wandi. Baik ya, itu dia sedikit untuk pemirsa yang ada di rumah, bahwasanya seputar tentang Mutarlih dan nanti bagaimana proses untuk pendaftaran dirinya ya. Kita sudah sedikit banyak mengerti dan kita juga sudah mengupas di sini ya. Dan tentunya tadi juga sudah sempat dibahas lumayan panjang lebar juga tentang ad hoc. Kita ingin tahu nih ad hoc ini seperti apa ya, dan apa yang maksud dengan ad hoc sendiri. Kalau semuanya kita menyimak dari awal, ad hoc ini adalah seputar tentang tenaga yang mungkin nanti akan direkrutmen oleh KPU sendiri. Dan di sini juga sudah ada
narasumber kedua kami, Ibu Sunfi Pahlawati selaku Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Baik, saya manggilnya Ibu Vivi ya. Baik, Bu Vivi jadi semakin dekat gitu ya Bu ya. Bu Vivi sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah sehat. Bu Vivi, ini kalau semuanya kita sedikit membahas tentang ad hoc tadi, sempat diulang-ulang ad hoc dan ad hoc sendiri nih perekrutannya ini Bu, akhirnya kita ngobrol tentang seputar perekrutan. Ini seperti apa Bu prosesnya? Oke, terima kasih Mas Wandi. Mungkin saya sebelumnya terkait rekrutmen ad hoc yang katanya Mas Wandi tadi disebut-sebut terus, itu memang hari ini sedang menjadi hal yang seksi ya, yang mungkin ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Cuman mungkin sedikit mohon izin saya juga menambahkan tadi apa yang disampaikan Pak Ketua. Sebenarnya terkait Mutarlih ini harusnya kemarin yang hadir di sini memang divisi yang mengampu, namanya Mas Ali Musofa, itu memang di divisi perencanaan data dan informasi yang memang mengampu terkait Mutarlih. Tapi Pak Ketua sebagai pimpinan ya di KPU itu hari ini mewakili beliau yang memang kebetulan ada kegiatan di tempat lain. Mungkin terkait beberapa hal terkait Mutarlih tadi, sebelum saya ke rekrutmen ad hoc, Pak Ketua juga menyampaikan terkait PPDB ya, sekarang itu istilahnya kembali menjadi Pantarlih. Nah, jadi Pantarlih itu apa? Nanti rekrutmennya juga ada di divisi saya begitu. Pasca rekrutmen PPK, PPS dan KPPS, kemudian ada Pantarlih. Jadi petugas pemutahiran data pemilih. Nah, kemudian tadi Pak Ketua mengatakan juga setelah ditanya oleh Mas Fandi apa saja yang sudah dilakukan KPU. Nah, KPU itu memang kita, Mas Ali Musofa dalam hal ini memang punya program yang sifatnya rutinitas terkait pemutahiran data pemilih, Mas Fandi. Jadi yang per bulan, ada kemudian triwulan. Triwulan itu mengundang pihak-pihak luar yang terkait dengan kependudukan, dengan data pemilih, data kematian dan lain-lain. Kemudian juga tadi juga sempat Mas Fandi menanyakan jumlah pemilih. Jadi ada istilahnya daftar pemilih berkelanjutan yang memang itu tadi sesuai dengan update per bulan atau triwulan. Itu nanti bisa jelasnya teman-teman sahabat Pasopati bisa langsung cek di medsosnya KPU Bondowoso. Saya sebagai penjaga gawangnya medsos KPU Bondowoso mengundang teman-teman untuk mengetahui informasi apapun. Kalau mungkin Pak Ketua menyampaikan gambaran secara global, tapi kalau teman-teman ingin tahu update-nya bisa cek langsung di Facebook kita, Twitter kita, IG kita, YouTube ya. Jadi di situ komplit. Jadi per September kemarin ada jumlah DPB itu 583.119 sebelum diupdate. Kemudian melalui updating pemilih pemula, pemilih pindah masuk dan lain-lain ya. Nanti di situ sudah rigid kita jelaskan, maka jumlah DPB bulan berjalan itu 578.927. Itu meliputi segala segmen, pemilih perempuan, laki-laki, pemula dan lain-lain. Mungkin itu gambaran sedikit terkait Mutarlih yang mungkin saya tambahkan untuk Pak Ketua. Kemudian kita kembali ke tadi yang ditanyakan Mas Fandi terkait rekrutmen ad hoc. Baik. Ya. Rekrutmen ad hoc kemarin kita sudah mulai mensosialisasikan. Harusnya kalau memang berkaca dan berdasarkan regulasi yang ada di Undang-Undang 7 2017 itu, maka ad hoc itu minimal bisa dibentuk 6 bulan sebelum pelaksanaan. Tetapi sampai hari ini, nah ini 1-2 hari ini kita menunggu juknis. Nah, saya Pak Ketua maupun teman-teman di semua di KPU tidak berani berstatement tanggal atau apapun sebelum ada juknis, karena jangan sampai apa statement kita dijadikan dasar sama orang kan gitu Mas Fandi. Betul, ya, betul. Cuman PKPU-nya sudah terbit. Jadi PKPU 8 2022 terkait rekrutmen ad hoc ini sudah keluar. Tetapi di situ belum mengatur kapan waktu pendaftaran, belum. Sehingga saya kemarin ketika sosialisasi hanya menyampaikan seperti apa mekanisme sosialisasinya sesuai dengan PKPU 8. Kemudian sekarang di era digitalisasi ini kita juga menggunakan aplikasi. Jadi kalau dulu Mas Fandi, teman-teman yang mau daftar PPK, PPS itu harus datang membawa kemudian berkas yang ya ini ya masih diribetkan dengan seperti itu. Sekarang kita menggunakan aplikasi namanya SIAKBA, Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Nah, jadi
Mungkin saya bisa tunjukin ya nanti di layar, walaupun sebenarnya lagi-lagi teman-teman sahabat Pasopati bisa tahu info-info ini melalui medsos KPU. Jadi logonya seperti ini ya, mungkin kelihatan nggak? Si Akba ya. Si Akba. Jadi untuk teman-teman di rumah ini si Akba. Nah, atau mungkin nanti bisa cek langsung ke medsosnya KPU saja. Jadi ini si Akba ya. Jadi ini sudah dikenalkan berkali-kali ya. Dan per hari ini, per tadi KPU Bondowoso juga sudah menyiapkan helpdesk-nya. Jadi meja pelayanan ya, yang kita siap melayani masyarakat Bondowoso pada khususnya untuk mencari informasi terkait rekrutmen ad hoc dan si Akba ini pada khususnya. Jadi di situ teman-teman bisa misalnya persyaratan apa saja yang perlu dipersiapkan. Betul, Nah, ya. ini biasanya yang ditunggu-tunggu ya, Mas. Mungkin nanti juga saya bacakan yang jelas sembari menunggu Juknis, karena tidak menutup kemungkinan Juknis nanti yang keluar juga terkadang tidak kemudian sama persis dengan PKPU-nya. Itu banyak terjadi ya. Jadi biasanya Juknis atau SE atau KPT atau apapun itu biasanya ada inovasi-inovasi yang kemudian tidak harus sama persis dengan PKPU. Tetapi paling tidak di PKPU-nya itu persyaratannya, kalau boleh saya baca ya Mas, mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat di medsos kita. Yang jelas pertama WNI wajib ya. Benar. Kemudian berusia paling rendah 17 tahun. Nah, kemudian setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan seperti itu ya, seperti biasa. Kemudian mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota parpol yang dinyatakan dengan surat pernyataan. Nah, ini mungkin setiap periodisasi rekrutmen ad hoc ini sudah menjadi syarat-syarat yang sudah biasa gitu ya. Jadi untuk menjaga netralitas dan lain-lain itu pasti ada poin-poin itu. Kemudian berdomisili di wilayah kerja PPK PPS ya itu. Jadi kalau kemarin sempat, kalau nggak salah dari dinas DPMD ya, ada yang tanya kalau kemarin kepala desa itu boleh, misalnya orang Jember, nah ya kan mau nyalon kepala desa di sini boleh. Nah mungkin aturannya di sana seperti itu, di Kemendagri juga, tapi beda di kita. Ternyata kalau melihat PKPU 8 kita masih kemudian ada poin harus berdomisili dalam wilayah kerja. Jadi kalau misalnya Mas Fandi nih pengen jadi PPK, rumahnya Mas Fandi mana? Saya kebetulan daerah Petung, Oh Curah Dami. betul, Curah Dami kecamatannya, maka dipastikan harus punya KTP Curah Dami, Curah Dami. gitu. Meskipun nanti tidak akan di Petung. Kalau PPK kan levelnya di kecamatan. Oh, kecamatan. Baik, gitu. berarti universal di Kecamatan Curah Dami Iya, dong. gitu. Jadi kalau misalnya Mas Fandi mau daftar di level desa, misalnya di KPPS ya maka di desa. Oke, baiklah. Untuk sobat Pasopati yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, tentunya pada kesempatan hari ini kita komersial break terlebih dahulu, dan sesaat lagi kita akan kembali lagi. Don't go anywhere.
Baik untuk Sobat Pasopati dimanapun Anda berada, yang berada di rumah maupun di perjalanan untuk kali ini, tetap hati-hati di jalan ya. Kembali lagi bersama dengan saya Fandi dan bersama dengan rekan-rekan dari KPU Bondowoso, yang mana untuk sore hari ini juga sudah ada di tengah-tengah kita semuanya Ketua Komisioner KPU Bondowoso dan juga Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Dan kita akan menggali lebih dalam lagi seputar tentang ad hoc yang tadi juga sudah kita sampaikan ya. Kita akan menyambung lagi karena tadi juga komersial breaknya lumayan gitu ya kan. Nah, Bu Vivi balik lagi di sini nih Bu, tentang seputar ad hoc yang mana untuk pendaftaran dan lain sebagainya ini masih menunggu untuk jadwal resminya gitu kan, untuk launchingnya masih menunggu gitu Bu. Sedangkan untuk persyaratannya tadi bisa informasikan ulang seputar tentang bagaimana file dan lain-lain sebagainya, proses untuk pendaftarannya juga melalui aplikasi yang bisa dikatakan ini juga baru gitu kan ya di telinga masyarakat Bondowoso, si Akba gitu Bu. Si Akba ya, si Akba. Baik, ini gimana? Apa aja nih Bu yang perlu dipersiapkan selain mental yang harus tahan banting ini Bu untuk menjadi salah satu anggota dari KPU ini gimana? Oke, makasih ya Mas Fandi. Mohon izin Pak Ketua ya. Pak Ketua juga kebetulan nggak begitu sehat ini hari ini saya lihat. Jadi saya sebagai PR-nya KPU, jadi memang perlu backup kayaknya ya gitu ya. Wajib ya. Ya, divisi Parmas itu secara nggak langsung menjadi PR-nya KPU, Mas Fandi, itu yang perlu diketahui. Jadi saya itu adalah Hupmas ya sebenarnya gitu. Jadi kenapa dari tadi saya juga mengeluh-ngeluhkan, silahkan sahabat Pasopati rajin-rajin mengunjungi medsosnya KPU. Barang jualan saya adalah medsosnya KPU. Selain saya menjual Pak Ketua dan teman-teman komisioner yang lain gitu ya. Saya ini salesnya lembaga. Kalau tadi sempat saya menyinggung terkait persyaratan-persyaratan yang mungkin itu sifatnya normatif lah, yang sudah biasa teman-teman ketahui saat mendaftar mau bekerja di lembaga apapun sebenarnya. Kemudian terkait aplikasi si Akba ini, kemarin kita sudah melakukan uji coba. Jadi teman-teman sudah mulai sekarang bisa mulai mengakses uji coba. Nah, bahkan saya lihat aplikasi si Akba untuk KPU Bondowoso itu sudah banyak beberapa orang yang mencoba mendaftar. Nah, cuman yang perlu diketahui juga oleh sahabat Pasopati, ketika nanti layar si Akba itu kemudian dibuka di awal, itu sudah ada tulisan bahwa ini sifatnya masih uji coba. Akan nanti di-reset setelah ada pembukaan secara resmi kapan pendaftarannya. Sehingga ketika di-reset maka yang kemarin uji coba mendaftar itu hilang. Ya, itu juga perlu diketahui sahabat Pasopati, karena saya lihat ada beberapa teman-teman yang serius banget mendaftar. Jadi keterangan sehatnya itu sudah tertanggal nih. Nah, padahal ketika di layar awal kita buka nih aplikasi si Akba ya misalnya. Nah, ketika buka layar si Akba itu di bawah akan ada muncul tulisan bahwa ini masih masa uji coba, akan di-reset di saat nanti betul-betul sudah dibuka secara resmi pendaftarannya. Maka ketika di reset otomatis itu semua hilang data ya. Jadi teman-teman yang sudah merasa daftar itu masih uji coba, harus diulang kembali nanti ketika sudah pendaftaran resmi. Kapan? Nah, kita tunggu, nanti pasti akan di-share secara menyeluruh di seluruh medsos. Kemudian nanti kita juga akan masang banner di 23 titik di setiap kecamatan Kabupaten Bondowoso. Jadi di setiap kecamatan di lokasi strategis, Mas Fandi, kita nanti akan pasang banner gede-gede banget ya. Jadi nanti sebelum rame dengan banner-banner gambar paslon dan lain-lain, kita akan ramaikan dengan bannernya si Akba ini gitu ya. Ya, jadi rekrutmen PPK PPS itu persyaratannya apa? Nanti di setiap kecamatan akan kita pasang di titik-titik strategis. Ada 23, itu yang pertama yang akan kita lakukan dalam waktu dekat. Besok kebetulan saya dengan teman-teman tim SDM juga akan berangkat ke Surabaya terkait mungkin juknisnya ini mungkin bisa jadi akan keluar bisa jadi nanti tengah malam atau besok. Nah, baru nanti kemudian akan kita share seperti apa itu. Kemudian lagi-lagi berbicara bahwa saya sebagai hupmasnya lembaga ya, saya tadi juga ingin menambahkan, Pak Ketua sempat ada bahasa lindungi hak pilihmu terkait ini ya, saya lupa. Nah, teman-teman sahabat Pasopati yang ingin memastikan dirinya masuk atau tidak di DPT yang sudah punya NIK tentu, maka sekarang itu tinggal mengunjungi web Jack DPT Online namanya ya.
Saya nggak bisa nunjukin, tapi tinggal ini dicek DPT online. Kalau kemarin ketika saya siaran sama Mbak Ocha, itu kita langsung praktek memang. Jadi teman-teman bisa ngikuti di rumah. Sekarang saya coba dari tadi, mungkin banyak orang yang sedang mengakses ya sehingga sibuk. Jadi cek DPT online, nanti kita bisa mengikuti langkah-langkahnya di situ. Kemudian kita masukkan NIK kita, di situ akan muncul Mas Fandi. Kita sudah masuk DPT apa belum? Bahkan akan muncul di TPS mana. Kalau kemarin saya coba ya, karena saya memang ada di TPS 1 di Kecamatan Sukosari, di Kelurahan Sukosari Lor. Nah, itu langsung muncul TPS 1 atas nama saya. Nah, misalnya teman-teman sudah punya KTP tetapi ternyata setelah mencoba dicek DPT online belum masuk, maka silahkan datang ke kantor kita gitu ya. Misalnya jauh, rumahnya di mana, di Petung ya misalnya. Petung itu jauh kan, lumayan lah. Petungnya deketnya kota loh. Oh, deket ya. Tinggal gelundung aja Oh, ke iya. kecamatan kota. Oh gitu ya. Bagi saya jauh mungkin ya. Karena Mas Fandi mungkin tiap hari kesini berasa deket gitu. Berasa dekat, benar sekali. Jadi kalau misalnya atau rumahnya di Sempol lah gitu ya, di Ijen katakanlah situ. Kecamatan Ijen, kecamatan paling muda Iya, jadi jauh mau ke KPU, teman-teman tetap bisa kita layani melalui medsos. Jadi misalnya minta tolong ke kita melalui komen di Facebook, di ini, kemudian nanti kita kan di situ juga ada semacam kontak person ya. Nah, dari setiap lembaga kayak kita, si Akba Helpdesk yang seperti saya sampaikan tadi, kita sudah memunculkan kontak person. Teman-teman yang ingin tanya, ingin akses informasi dan lain-lain bisa ke situ gitu. Jadi kalau misalnya nggak memungkinkan datang ke kita. Itu sih Mas terkait beberapa hal yang mungkin tadi juga saya menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Baik, ya untuk sobat pasopati yang ada di rumah, kita sedikit banyak sudah paham dan juga tahu seputar ad hoc tadi. Ada PPK dan juga PPS, pendaftarannya juga nanti kita tunggu selanjutnya. Jadi nanti bisa pantengin terus sosial medianya KPU Bondowoso, terutama untuk Instagram dan Facebook serta Twitter begitu ya Bu ya. Nah ini ngobrol seputar tentang ad hoc dan juga mungkin teman-teman di rumah itu berpikiran saya ini lebih pas di mana nih Bu? Akankah saya masuk di PPK atau saya lebih cocok di PPS? Nah mungkin ada kriteria-kriteria tertentu yang sudah umum yang nantinya bisa disampaikan untuk sobat pasopati yang ada di rumah. Ini untuk Bu Vivi nih. Iya, ini sebenarnya tadi ditanyakan Mas Fandi di belakang layar ya. Ya, kayaknya saya cocok di sini ya Bu. Iya, ini sebenarnya bagus sih pertanyaannya kalau menurut saya. Artinya begini, teman-teman bisa mengukur diri sendiri sebenarnya. Yang pertama itu, PPK itu yang jelas ritme kerjanya adalah full time Mas Fandi. Jadi nggak ada jam kerja, jadi kerjanya 24 jam, kalau perlu 28 jam ya. Lebih dong, Bu. Iya. Jadi sehari plus gitu ya. Plusnya itu hidup di planet yang lain gitu ya. Jadi saking padatnya teman-teman PPK nantinya, karena PPK itu menjadi ujung tombak yang paling penting yang nantinya akan membantu teman-teman KPU dalam proses tahapan begitu. Sehingga kalau teman-teman yang misalnya punya pekerjaan utama yang itu masih memungkinkan untuk part time ya, jadi misalnya guru honorer umpaman ya, tetapi dia misalnya waktu mengajarnya hanya 2 atau 3 hari, nah kita kan nggak tahu, dia merasa bisa membagi waktu, aku bisa nih bagi waktu misalnya selepas dari ini saya bisa full di PPK, monggo gitu ya. Yang jelas teman-teman bisa mengukur diri sendiri, karena memang selain ritme kerjanya full time ya, kemudian dituntut memang bekerja ya maksimal betul gitu di sini. Jadi karena memang cover areanya nanti per kecamatan. Kemudian berbicara mobilitasnya pasti sangat tinggi. Kenapa? Karena dia akan sering bolak-balik dari kecamatannya ke kantor KPU Bondowoso. Ya, jadi kalau mungkin karena Mas Fandi, kalau kecamatan Curah Dami yang memang anggap berdekatan nggak begitu jauh, tapi teman-teman yang mungkin di Sempol, di Sumberwingin, di Sukosari kayak rumah saya ya, ke kantor itu kurang lebih 45 menit sampai kalau padat bisa 1 jam gitu ya. Nah itu sudah dari sekarang teman-teman sudah bisa mengukur. Jadi saya pantasnya di mana, saya mampunya di mana begitu ya. Nah, karena memang ritme pekerjaannya seperti itu. Secara fisik juga perlu diukur ya Mas Fandi ya, dengan kondisi ya kita nggak tahu pandemi ini selesai apa belum ya, tetapi saya lihat kayak sekarang Pak Ketua, kemarin sebelum Pak Ketua sakit saya yang sakit sudah, jadi seolahnya di kantor ini kayak
kayak berbagi dengan adil gitu gantian gitu ya. Jadi sekarang Pak Ketua yang batuk-batuk. Satu rasa Nah, akhirnya, ya akhirnya kita betul-betul seolah-olah sudah jarang ketemu ya. Kita ini jarang ketemu ya. Jadi ketemunya di Pasopati ini gitu. Baik Kan ya. sudah Karena memang kegiatannya sangat padat sekali iya, gitu ya Bu ya. jadi mulai salipan gitu, ketemu-ketemu tiba-tiba ada yang sakit gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu juga nanti nggak menutup kemungkinan juga dialami teman-teman PPK. Jadi karena memang ritme kerja yang seperti itu, kondisi cuaca sekarang nggak bisa diprediksi ya Mas Wandi ya, bener kadang banget. hujan, panas. Nah, diukur dari sekarang kondisi fisik saya memungkinkan nggak di sini begitu. Jadi kalau teman-teman PPS karena levelnya di desa maka mungkin ya nantinya bisa lebih ringan pekerjaannya dari teman-teman PPK begitu. Baik, tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang nanti bisa dirasa mampu di tingkat PPK, why not gitu ya Oh Bu ya, silahkan Itu dia. terbuka. Ngobrol tentang ritme kerja yang sangat tinggi dan lain sebagainya seputar tentang PPK nih. Akhirnya kita mengerucut nih Bu. Apakah nanti akan ada yang lebih spesifikasinya lebih tajam lagi? Ataukah mungkin nanti lebih diutamakan yang cowok aja di PPK? Atau nanti gimana nih Bu? Cewek juga bisa atau gimana? Ini ada regulasinya bahkan. Oh, gitu. Jadi tetap mengutamakan 30% keterwakilan perempuan. Nah, itu wajib ya. Jadi karena itu ada dasarnya di PKPU 8 juga dijelaskan. Kemudian di regulasi di atasnya di Undang-Undang 7 juga jelas bahwa termasuk di KPU kita. Nah, kita di KPU itu juga keterwakilan perempuan 30%. Nah, Bondowoso dari 5 komisioner ini ceweknya 2, perempuannya 2 Mas Wandi. Artinya keterwakilan perempuan 30% itu sudah terpenuhi. Sama PPK, PPS dan semua ad hoc pun harus seperti itu. Mengutamakan keterwakilan 30% perempuan. Sekarang udah nggak boleh kita kemudian karena ritme kerja seperti ini maka hanya cowok yang bisa, nggak boleh seperti itu. Jadi saya pun, ini ada Pak Ketua mungkin nanti bisa memberikan testimoni bagaimana saya yang perempuan gitu ya bisa mengikuti ritmenya beliau yang laki-laki. Baik, itu dia. Jadi untuk teman-teman, terutama untuk sobat Pasopati yang ada di rumah, bahwasanya ini tidak menutup kemungkinan untuk yang perempuan ataupun cewek-cewek yang strong di luar ini bisa loh ikut serta di sana. Cuman intinya adalah harus bisa mengukur kapasitas dirinya. Itu dia ya. Nah, ini hal yang menarik lagi nih Bu. Seputar tentang ad hoc dan juga tenaga yang ada di dalamnya. Informasinya gitu kan ya. Informasinya gitu. Ini katanya nih Bu, ini ada kenaikan upah gitu ya. Kalau kita ngobrol gitu kan ya. Ini akan menjadi hal yang sangat menarik sekali loh bagi teman-teman yang ada di rumah, sehingga mau tidak mau mereka akan berpartisipasi untuk menjadi tenaga PPK maupun PPS yang nantinya juga akan sangat membantu sekali, akan menjadi ujung tombak dari KPU sendiri. Ini informasinya benar atau hoax nih Bu? Sebenarnya kemarin memang sempat dirilis ya bahwa memang akan ada kenaikan sekian persen begitu ya. Tetapi seperti mungkin diketahui oleh sahabat-sahabat Pasopati bahwa memang biasanya hire atau salary itu nanti akan berbanding sama dengan ketika SK itu sudah keluar. Jadi nanti kita akan tahu, tapi yang jelas kalau berbicara, ini karena ini berkaitan Pak Ketua ini di KPU itu juga sebagai divisi keuangan umum dan logistik. Jadi ibu rumah tangga lah ya yang ngatur keuangan di kantor ini beliaunya gitu ya. Sehingga terkait memang iya kemarin bahkan kita sudah merilis akan ada kenaikan. Nah, cuman terkait tadi apa yang sudah saya sampaikan bahwa memang keuangan dan lain-lain hal rumah tanggaan ini beliaunya sudah mendapatkan info valid kira-kira teman-teman PPK PPS ini naiknya berapa gitu ya. Mungkin bisa dapat bocoran dari beliau. Tapi kemungkinan untuk naik iya gitu ya. Kemungkinannya Berapa persennya saya belum berani berstatement di sini, jangan sampai nanti saya ketika betul-betul saya di diuber-uber demo gitu ya. Tapi yang pasti ada gitu ya Bu. Iya, Insya Allah iya, ada begitu ya kan gitu ke depannya. ya. Karena ini juga mungkin nanti menjadi semangat teman-teman yang ada di Nah, rumah. ya, Itu benar. dia. Baik, untuk sore hari ini Pak Ketua ya, kita balik lagi ke Pak Ketua supaya juga ada suaranya, karena untuk sore hari ini ternyata didengar juga oleh rekan-rekan komisioner juga di rumah. Ternyata Pak Ketua ini mendapat bocoran juga informasi teman-teman di rumah juga. Selamat sore, selamat mendengarkan gitu ya. Disapa dulu dong Pak Ketua. Mungkin ya, baiklah. Untuk sore hari ini karena kita juga terbatas waktunya begitu ya, Bu dan juga Pak Ketua. Nah,
kan untuk pemilihan kan tahun depan, mungkin ada hal-hal yang lain yang ingin disampaikan untuk masyarakat Bondowoso tentunya ini Bu, seputar tentang rekrutmen. Kayaknya tadi udah sangat matang sekali nih Pak Ketua sendiri. Mungkin ada hal yang ingin ditambahkan seputar tentang pemilu yang akan dihelat tahun 2024 mendatang. Kami persilakan nih Pak Ketua. Ada hal yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat Bondowoso mungkin, ataukah nanti ada hal-hal lain? Kami persilakan nih Pak, mumpung ada waktu sedikit. Yang terkait dengan pertama, harapan kita itu bahwa masyarakat Bondowoso yang tercover di dalam ad hoc ya, PPK nantinya, PPS termasuk PPDB, teman-teman KPPS, itu kan banting lah, tahan banting lah. Karena hari ini berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Mbak Vivi, cuaca juga tidak terlalu ini bagus, juga kesehatan. Jadi ada beberapa hal yang memang kita pikirkan. Tahan banting itu dalam hal apa? Kita referensi pada tahun 2019. Kalau berbicara tentang pemilu itu kan dimulai dari partai politik, calon peserta pemilu, perseorangan, ditambah lagi dengan presiden. Berbicara surat suara itu 5 surat suara. Iya. Nah, bagaimana 2019 yang lalu kita itu banyak penyelenggara itu di tingkatan ad hoc terutama itu banyak yang sakit dan banyak pula ekstrimnya itu meninggal dunia. Nah itu bagi harapan bagi saya teman-teman yang tercover di dalam PPK dan PPS sampai tingkatan KPPS itu jaga kesehatan. Jadi kita bagaimana nanti mengupayakan ada referensi tahun 2019 tidak terjadi pada tahun 2024. Kita mengupayakan bagaimana mengupayakan kesehatannya kita dan sebagainya. Nah itu yang terjadi sebelumnya kita melakukan medical check up. Ini untuk KPU saja, serta sekretariatan. Sehingga di sana tercek itu ada teman-teman yang memang ada tercover di dalam beberapa penyakit. Harapan saya teman-teman di komisioner sekretariat yang tercover itu bisa langsung cek, bisa langsung menindaklanjuti begitu hasil dari itu. Nah, sama mungkin nantinya kita upayakan bagaimana teman-teman ad hoc ini supaya tetap sehat dan semangat, karena berbicara tahun 2019 kita trauma lah yang terkait dengan penyelenggara pemilu. Itu saja kalau menurut saya. Kalau masalah tentang siapa apa yang disampaikan oleh Mbak Vivi itu kan teknis ya. Teknis berbicara bagaimana cara kami mendaftar. Apa yang disampaikan Mbak Vivi yang pastinya warga negara Indonesia berumur 17 tahun. Kalau tidak berumur 17 tahun kan harus dibuktikan dengan KTP. Iya. Nah, terus berdomisili di mana, di wilayahnya, di lokasi setempat. Tidak mungkin domisilinya di kecamatan ini Kuringin ataupun kecamatan Curadami mau daftar di kecamatan Bondowoso. Dan itu kan dibuktikan dengan domisili. Oke. Itu saja. Itu sedikit dari Pak Ketua tambahan untuk sobat pasopati yang ada di rumah, dan kita juga merujuk kepada Ibu Sunfi Fahlawati, Mbak Vivi di sini. Ini Mbak Vivi terakhir gitu kan ya di penghujung acara kita untuk sore hari ini. Ada hal lain mungkin Bu, ini untuk trik-trik karena Ibu juga salah satu bagian humas nih kalau kita bisa sampaikan gitu ya kan. Untuk masyarakat Bondowoso yang akan mendaftar di sini di ad hoc sendiri akan berpartisipasi di dalamnya. Ada kiat-kiat yang ingin disampaikan atau tips-tips menarik nih Bu nantinya mungkin, saya kalau ngikutin tips dari Bu Vivi nih paling tidak 80% nih bisa dapat paling tidak. Nah, silakan Ibu. Oke, makasih ya Mas Wandi ya. Mungkin ini sih apapun yang sebenarnya nggak hanya di rekrutmen ad hoc sih, sebenarnya teman-teman ketika misalnya sedang membidik sesuatu maka kita perlu mempersiapkan segala halnya dengan matang kan begitu. Mungkin yang pertama persyaratan yang sudah mungkin seperti saya sampaikan tadi. Nah, kalau orang misalnya saya sedang menuju ke sana, maka rajin-rajin cari tahu tentang tujuannya, kan begitu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, update apapun, informasi apapun di KPU itu sekarang yang kecuali memang informasi yang dikecualikan, yaitu pasti kita update di seluruh medsos kita.
setiap pertanyaan saya ketika sudah mulai deket-deket ini DM saya tuh penuh dan saya hampir jarang sekali, mungkin mohon maaf ya kalau saya kemudian jarang buka DM karena memang sebelumnya saya jarang buka DM memang gitu ya. Jadi kalau mungkin ada yang merasa, sampai ada yang mungkin punya nomor saya kemudian WA, kenapa DM saya nggak dibuka, karena memang saya jarang buka DM gitu ya, Messenger, inboxnya, Facebook dan lain-lain. Jadi teman-teman silahkan mungkin pertama cari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan rekrutmen ad hoc. Pertama yaitu dengan mengunjungi medsos-medsos kita. Tidak hanya KPU Bondoso, mungkin KPU Jawa Timur juga. Terkadang kita itu kan memang ini ya linear dari KPU RI, provinsi, kemudian kabupaten kota. Sehingga mungkin di RI sudah memunculkan dulu. Nah itu kan kita berarti update duluan nih kan, bisa begitu. Nah kemudian persyaratan-persyaratan yang memang dibutuhkan itu sudah disiapkan dari sekarang ya, seperti tadi KTP misalnya ya, kemudian surat-surat keterangan biasanya terkait keterangan misalnya setia terhadap Pancasila dan lain-lain, itu biasanya berupa surat-surat keterangan, bisa disiapkan dari sekarang kan begitu. Nah kemudian misalnya bukan anggota parpol itu misalnya terdetek ya kita, karena juga sekarang ada namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, itu yang di situ teman-teman memang kemarin di KPU juga ada helpdesk-nya. Tadi mungkin itu sebenarnya di ranahnya Bu Heniwati, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Tetapi teman-teman kemarin yang NIK-nya dicatut oleh Sipol, nah dia bukan anggota parpol, tetapi NIK-nya tercatut di situ. Baik. Itu bisa kemudian mengadu di helpdesk-nya Sipol atau mengunjungi laman helpdesk-nya Sipol untuk kemudian melakukan pengaduan bahwa bukan anggota parpol. Nah nanti jangan-jangan ketika dia daftar si Akba, nah kemudian namanya belum bersih dari situ, itu silahkan kemudian juga ditunjukkan, karena nanti Mas Fandi pasca setelah beberapa rangkaian tes kita juga akan membuka pengaduan masyarakat untuk kemudian nanti masyarakat bisa menyampaikan ke kita, orang-orang yang mungkin sudah masuk di beberapa tahapan rekrutmen ad hoc ini benar-benar adalah orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan netralitasnya dan sebagainya. Itu nanti akan ada pengaduan masyarakat. Jadi masyarakat monggo bisa memantau langsung ya proses ini. Kemudian yang perlu disiapkan juga seperti tadi juga disampaikan Pak Kuta terkait kesehatan secara fisik, karena memang di situ juga memunculkan surat keterangan kesehatan. Jadi teman-teman silahkan melakukan cek yang benar-benar. Jadi jangan surat kesehatannya sekedar ngukur tinggi badan, berat badan gitu misalnya ya. Nah, itu saya bukan mau jadi model gitu ya. Jadi paling tidak nanti saya punya riwayat jantung atau enggak. Jadi yang memang betul-betul secara fisik mampu berlari lah dalam tanda kutip. Jadi itu mungkin yang perlu disiapkan. Kalau bang saya kondisi fisik saya ringkih misalnya, saya nggak memungkinkan dengan, ya sudah jangan memaksakan diri kalau menurut saya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya, teman-teman nantinya silahkan belajar. Nah, belajar terkait ya tentu kepemiluan sudah dipersiapkan dari sekarang. Mungkin banyak mencari referensi karena nanti terus terang di eranya Pak Junaidi sebagai ketua, kita berbenah dari periode sebelumnya. Kita memang sudah bersepakat membuat rekrutmen ad hoc tahun ini benar-benar profesional. Nanti kita juga akan melakukannya dengan sistem CAT, Mas ya. Jadi computerized semua. Jadi teman-teman ya silahkan belajar betul-betul begitu ya, mempersiapkan secara matang lah, begitu sih kalau menurut saya. Baik ya, terima kasih. Itu dia untuk teman-teman yang ada di rumah. Ini sangat jelas sekali karena kita juga sudah mengupas mulai dari awal seputar tentang mutarlih dan juga ad hoc, yang mana ad hoc sendiri ini nantinya akan menjadi kesempatan bagi sobat Pasopati yang ada di rumah. Itu dia ya. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Ketua Komisioner KPU Bondowoso Bapak Junaidi sudah berkenan menjadi narasumber kami. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Ibu Sunfi Fahlawati. Ini Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Terima kasih Mbak Vivi atas kehadirannya ya. Baik, untuk sobat Pasopati yang ada di rumah dimanapun Anda berada, demikian obrolan hari ini bersama dengan rekan-rekan Komisioner KPU. Saya yang bertugas Fadi harus pamit. Terima kasih banyak sekali lagi dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.